hari ini kita selesai. Oke. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu, hal apa yang dapat kita pelajari pada modul hari ini? Ini Bapak pendamping, saya bisa mengatur keuangan saya. Satu. Oke. Terus yang kedua, saya bisa tahu Pak mana bank yang abal-abal dan bank yang beneran Pak. Oh gitu ya. Ya. Berarti sudah tahu jenengan nggih. Alhamdulillah sudah Oke. tahu Bapak. Oke, terima kasih untuk Bu Wendy nggih. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bu Nana gimana Bu? Apa yang dapat kita pelajari untuk hari ini Bu? Itu Pak, cermat memilih tempat untuk menabung. Cermat memilih tempat untuk menabung. Terus sudah Apa ya Pak, lupa Pak. lupa. Oke. Coba apa yang perlu dilakukan dalam merencanakan usaha? Kayaknya modal Bapak. Nah, salah satunya adalah Modal. modal. Terus yang kedua, Ide usaha, ide usaha, betul sekali. Nah, terus cara mengelola keuangan gimana? pembukuan, Pembukuan, betul. Amplop Bapak. Sistem amplop. Nah, itu apa namanya? Cara untuk mengelola keuangan. Oke, Oke, Bapak. terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah paham semua, oke? Oke, Nah, Pak. coba kita untuk melengkapi jawaban Ibu tadi, coba kita lihat film berikut ini. Oke Pak. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, itu tadi Bu video yang sudah ditonton Bu ya. Nah, ini coba saya akan membacakan beberapa inti dari modul tadi Bu ya. Coba lihat brosur halaman 1 sampai 7. Oke. Di sini ada 7 poin. Yang pertama yaitu pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Terus yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Terus yang ketiga, cari tahu Bu, kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman, cara mengatasi kelemahan dan ancaman itu. Terus yang keempat, buat rencana keuangan. Oke. Selanjutnya, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Nah, ini itu beberapa langkah. Terus yang selanjutnya, catat Bu, seluruh pemasukan, pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Nah, ini dengan susun cara-caranya Bu ya. Terus yang terakhir, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat, tetap atau menurun. Nah, itu yang terakhir. Jadi dengan membuat arus kas tahunan, apakah usaha jenengan ini meningkat, 1 bulan yang menurun, atau tetap di situ-situ saja. Nah, ini coba jenengan buka buku pintar jenengan. Nah, buku pintar jenengan. Coba jangan buka buku pintar jenengan halaman 33, oke? Nah, di sini ini untuk dibuat PR jenengan di rumah. Coba jenengan isi, oke? Nanti di sini ada cara pengerjaannya gini. Adakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Contoh, di lingkungan jenengan ini yang mendominasi atau yang dapat kita ambil
manfaatnya contoh kita ada pisang. Nah, kita dapat membuat keripik pisang contoh. Terus di lingkungan kita ada banyak singkong, nah kita dapat buat tape atau keripik singkong namanya. Nah, terus selanjutnya di sini, halaman selanjutnya, siapakah target pembelinya? Nah, kita harus melihat, kita harus memilih siapa target kita. Anak kecilkah, dewasakah, atau orang tua, atau semuanya. Nah, oke. Ini dibuat PR, tolong jangan isi di rumah, oke? Nah, untuk mengingatkan jenengan kembali, oke? Coba kita lihat sebentar video tayangan berikut ini. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, itu tadi beberapa video yang dapat kita lihat, oke? Semoga dapat bermanfaat. Nah, terima kasih atas kedatangan Ibu Ketua Kelompok dan anggota pada pagi hari ini. Alhamdulillah, untuk di modul 2 ini telah selesai. Nah, untuk rencana untuk bulan ke depan modul 3 rencananya di rumahnya siapa, Bu? Ibu Nana aja. Ya, di rumahnya Ibu Nana boleh. Nanti kita gantikan, oke? Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.